Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F sesi B2 akan menjelaskan mengenai modul fermentasi WEN praktikum mikrobiologi, di mana untuk anggota kami yaitu Megawati Setiawan NPM 56, Lutfiana Utami NPM 71, dan saya sendiri Asmi Pratama NPM 72. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai fermentasi. Fermentasi adalah suatu proses metabolisme yang menyebabkan senyawa organik dalam suatu bahan makanan menjadi produk dengan senyawa yang lebih sederhana oleh enzim yang dihasilkan mikroorganisme. Biasanya ini untuk fermentasi itu biasa diartikan juga hasil suatu metabolik dari suatu mikroorganisme maupun mikroba, di mana dia mengubah suatu bahan mentah menjadi bahan siap jadi. Baik, selanjutnya ada beberapa jenis fermentasi, di mana itu berdasarkan yang pertama yaitu kebutuhan oksigen, di mana dibedakan menjadi dua, yaitu aerob yang membutuhkan bantuan oksigen untuk proses fermentasinya, dan yang kedua yaitu anaerob, di mana tidak membutuhkan oksigen untuk selama proses fermentasinya. Baik, yang kedua yaitu kebutuhan mikroorganisme. Untuk kebutuhan mikroorganisme ini ada dua, yaitu yang pertama spontan, di mana dia tidak memerlukan starter sebagai bantuan media untuk menumbuhkan mikroorganisme, dan yang kedua yaitu tidak spontan, di mana untuk yang tidak spontan ini membutuhkan starter sebagai tahap awal untuk membantu atau sebagai media dari pertumbuhan mikroorganismenya. Dan yang terakhir dari jenis fermentasi yaitu hasil produk, di mana untuk hasil produk ini terdapat dua, yaitu yang pertama homo fermentatis atau hasil dari fermentasi itu hanya terdapat satu komponen. Sementara yang kedua yaitu heterofermentatis, di mana untuk hasil fermentasi yang didapatkan yaitu terdiri dari dua bahan atau beberapa bahan yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu berbicara soal faktor. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dalam fermentasi, yang pertama yaitu nutrisi. Untuk nutrisi ini yaitu pengaruhnya itu terhadap pertumbuhan dari mikroorganismenya. Apabila nutrisi yang didapatkan untuk mikroorganismenya itu baik, maka perkembangbiakan dari mikroorganismenya itu akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu waktu. Untuk waktu ini semakin lama proses fermentasi, maka hasil yang diberikan itu akan meningkat. Akan tetapi juga untuk waktu ini, untuk beberapa fermentasi itu memiliki batasan atau rentan waktu optimalnya. Yang ketiga yaitu suhu. Untuk suhu ini itu tergantung dari beberapa mikroorganisme ataupun mikroba yang digunakan dalam proses fermentasi. Di mana untuk mikrobanya atau mikroorganismenya itu sendiri terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu mesofilik, dan yang satunya lagi yaitu termofilik, di mana untuk yang termofilik ini dia memiliki ketahanan suhu yang lebih tinggi daripada yang mesofilik. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu pH. Nah, untuk pH itu sendiri terdapat beberapa mikroorganisme itu yang membutuhkan ukuran pH tertentu. Jadi untuk pertumbuhannya itu harus disesuaikan dengan pH-nya. Baik, yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan starter. Yang starter yaitu merupakan biakan mikroba atau mikroorganisme tertentu yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium untuk tujuan proses tertentu. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan fungsi starter, yaitu untuk mempercepat proses fermentasi, yaitu pada proses fase awal atau biasanya fase penempatan mikroorganismenya tersebut. Yang ketiga yaitu komposisi. Untuk komposisi starter yang kita gunakan pada praktikum fermentasi WEN ini yaitu 3 gram tauge, 5 gram gula, dan 100 ml aquades. Nah, untuk prosedur atau cara pembuatannya yaitu 3 gram tauge ditumbuk, lalu direbus dengan aquades dan ditambahkan dengan gula. Nah, setelah mendidih, selanjutnya itu didinginkan sebentar dan selanjutnya disaring, kemudian diambil fitratnya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai fermentasi enzim dan fermentasi mikroba. Yang pertama yaitu fermentasi enzim.
Fermentasi enzim adalah fermentasi yang dibantu dengan katalis enzim, di mana untuk katalis enzim sendiri itu tidak dapat memproduksi atau memperbanyak diri sendiri, sehingga membutuhkan tambahan enzim lagi untuk proses fermentasinya. Nah, sementara untuk fermentasi mikroba, yaitu fermentasi yang dibantu dengan mikroba. Dan pada fermentasi mikroba ini, mikroba yang ada dalam prosesnya itu dapat bertambah sekian banyak atau dapat berkembang biak, sehingga tidak membutuhkan tambahan dari mikroba itu sendiri. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya, reaksi fermentasi yang terjadi pada fermentasi wine, yaitu glukosa menjadi etanol dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, dan juga hasil sampingnya adalah karbon dioksida. Berdasarkan jenis-jenis fermentasi yang sudah dijelasin tadi, fermentasi wine ini berlangsung secara anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Selanjutnya, yaitu aplikasi fermentasi. Yang pertama dapat digunakan untuk pembuatan bioetanol, yang kedua dapat digunakan dalam pembuatan alkohol atau etanol, yang ketiga dapat mengawetkan makanan, dan yang keempat dapat digunakan sebagai pengembang pada roti. Selanjutnya, bahan dan alat yang digunakan pada praktikum fermentasi wine, yaitu aquades, dan gula, nanas, pepaya, pisang, anggur. Nanas, pepaya, pisang, anggur ini bahan utama yang diambil glukosanya sehingga dapat diubah menjadi etanol. Untuk yeast sebagai mikroorganismenya, aquades, gula, dan kecambah sebagai bahan pembuatan starter. Yang selanjutnya alatnya yaitu jarum offset, beaker glass, spatula, Erlenmeyer, gelas ukur, pisau, pipet, botol fermentor, objek glass, jack glass, hot plate, kemudian alkohol meter, saringan, pasisin, blender, corong trompet, neraca analitik, statis, dan klem, inkubator, mikroskop, dan pendingin tegak. Pendingin tegak ini fungsinya untuk mensterilkan cairan yang hasil fermentasi dan juga untuk mengembalikan uap menjadi liquid lagi atau reflux. Kemudian untuk prosedur fermentasi, yang pertama yaitu buah apel dikupas, kemudian dibersihkan lalu dihaluskan. Yang kedua yaitu tambahkan air kurang lebih sekitar 200 gram, kemudian tambah 600 cc air masak. Kemudian yang ketiga yaitu untuk buah yang tidak manis ditambahkan 15% gula, sedangkan untuk buah yang sudah manis tambahkan 5% gula. Kemudian yang keempat yaitu masukkan ke dalam botol yang ditutup dengan corong trompet berisi air. Dan jangan lupa masukkan starter. Kemudian yang kelima yaitu fermentasi berlangsung sekitar 7 hingga 10 hari. Dan yang keenam, setelah fermentasi cairan disaring dan disterilkan dengan pemanasan menggunakan pendingin tegak. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu amati setiap hari hasil fermentasi dan uji rasa, bau, warna, dan kadar alkoholnya, serta amati bakteri yang masih ada di dalamnya. Next. Kemudian untuk hasil pengamatan, pada hari yang ke-1, berbau harum, berwarna coklat, dan tidak ada gelembung, tidak berbusa, serta tidak ada endapan. Kemudian hari kedua, berbau harum, berwarna coklat, ada gelembung, tidak berbusa, dan ada endapan. Kemudian untuk hari ketiga, berbau harum, berwarna coklat, ada gelembung, tidak berbusa, dan ada endapan. Kemudian hari keempat, yaitu berbau harum, berwarna coklat, ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Kemudian untuk hari yang kelima, yaitu berbau masam, berwarna coklat muda, ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Untuk hari keenam, berbau masam, berwarna coklat muda, ada gelembung, ada busa, dan ada endapan, serta hari yang ketujuh itu berbau masam, berwarna coklat muda,
ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Selanjutnya yaitu hasil mikroskopis wine buah apel. Ketahui bahwa hasil mikroskopisnya mikroba berbentuk kokus dan tidak berkoloni, dan ini diambil ini berkoloni dan diambil dengan sekitar mikroskop perbesaran 10 kali 40. Untuk kadar alkohol sendiri pada buah apel yaitu kadar sebelum fermentasi sekitar 0% dan sesudah fermentasi yaitu 7%. Kemudian untuk pembahasannya yaitu pada percobaan fermentasi wine, bahan-bahan yang digunakan yaitu aquades, gula, nanas, pepaya, pisang, anggur sebagai bahan utama, yeast dan kecambah itu sebagai starter dan mikrobanya. Kemudian tahap pertama yang dilakukan yaitu pembuatan starter terlebih dahulu. Setelah itu buah apel yang sudah dipotong, diblender dan dipanaskan hingga mendidih. Disaring untuk diambil filtratnya. Filtrat kemudian ditambahkan gula dan dipindahkan ke dalam botol fermentor. Setelah itu ditambahkan starter pada sari buah tersebut. Botol kemudian ditutup dengan corong trompet yang berisi air dan ditutup dengan plastisin. Selanjutnya fermentasi dilakukan selama 7 hari. Setelah 7 hari, cairan disaring dan disterilkan. Hasil fermentasi wine setelah 7 hari yaitu didapatkan bau masam berwarna coklat muda, ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Kemudian wine diukur kadar alkoholnya menggunakan alkohol meter dan didapati kadar alkohol pada fermentasi wine buah apel yaitu sebesar 7%. Selain itu, wine buah apel tersebut juga diamati untuk bentuk mikroskopinya menggunakan mikroskop dengan perbesaran lensa okuler 10 kali dan lensa objektif 40 kali. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi yaitu pH, waktu, suhu, dan nutrisi dari tersebut. Sekian presentasi dari grup kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.